Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberi nikmat berlipat hingga saat ini, berupa nikmat sehat, nikmat kesehatan, nikmat materi, dan lain sebagainya. Juga tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, sampai kepada kita umatnya. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Suli Local Guide yang berisikan informasi tentang wisata dan motivasi kehidupan. Untuk mengetahui kisah-kisah lengkapnya, silakan ditonton video berikut sampai tuntas. Let's go. Saudaraku sekalian dimanapun berada, untuk materi kali ini saya akan mengangkat tema atau judul, yaitu SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Kenapa tema ini saya angkat? Hanyalah sebuah motivasi bagi kita semuanya agar tidak terjebak dalam sifat-sifat SMS tersebut, atau bahasa sehari-harinya perbuatan tercela. Saudaraku sekalian dimanapun berada, sifat tercela merupakan hal yang harus dijauhi bagi umat muslim atau siapapun itu, karena apabila dibiarkan akan menjadi penyakit hati di masyarakat dan lingkungan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Saudaraku sekalian dimanapun berada, dalam buku Biarkan Dirimu Tumbuh Sempurna oleh Maratib Al-Nafs, mencari kesempurnaan adalah sifat yang paling mulia. Kesempurnaan yang dimaksud adalah mensucikan diri dari sifat-sifat tercela dan menghias diri dengan sifat-sifat terpuji. Oleh karena itu, seorang muslim harus memahami apa saja perilaku tercela atau SMS tadi agar dapat menjauhinya. Mengutip dari buku Bismar Pendidikan Agama Islam oleh Tuti Yestiani, terdapat 5 sifat tercela atau SMS yang harus dipahami dan dijauhi oleh umat muslim. Saudaraku sekalian dimanapun berada, adapun sifat-sifat tercela atau SMS tadi bisa dibagi atau beberapa pemahaman, yaitu pertama, anania atau egois. Anania atau egois merupakan sifat mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang tidak mau memikirkan urusan sesama orang muslim, maka bukan termasuk golongan mereka. Al-Hadis. Kemudian yang kedua, gadab. Gadab menurut bahasa artinya marah, sedangkan menurut istilah artinya perasaan tidak senang karena diperlakukan tak sepantasnya oleh orang lain. Saudaraku sekalian dimanapun berada,
umat muslim harus mengontrol amarahnya agar tidak mendapatkan mudaratnya. Tidaklah seorang marah kecuali dia akan semakin dekat dengan jurang neraka. Abu Hurairah. Kemudian selanjutnya, hasad. Hasad adalah secara bahasa artinya iri hati. Menurut istilah, yaitu perasaan tidak senang ketika orang lain memperoleh nikmat, yaitu yang dimaksud dengan SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Orang yang memiliki perasaan hasad, kebaikannya tidak akan diterima seperti api membakar kayu bakar, sebagaimana dimaksud atau dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jagalah dirimu dari hasad, sesungguhnya hasad itu merupakan kebaikan seperti api membakar kayu bakar." Hadis riwayat Abu Daud. Saudaraku sekalian dimanapun berada, kemudian selanjutnya, gibah. Gibah secara bahasa artinya menggunjing, gosip, sedangkan menurut istilah yaitu membicarakan kejelekan, kekurangan, dan aib orang lain yang tidak disukainya. Orang yang gemar melakukan sifat tercela ini sama saja seperti memakan daging saudaranya sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Hujarat ayat 12 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka dalam kurung kecurangan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." Kemudian orang yang gibah, ganjaran dosanya lebih berbahaya dari zina. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Jauhilah olehmu gibah, sesungguhnya gibah itu lebih berbahaya dari zina." Hadis Ibnu Hibban, Ibnu Abid, Daun Bi'ah, dan Ibnu Mardawai. Saudaraku sekalian dimanapun berada, kemudian selanjutnya, namimah. Namimah menurut bahasa adalah adu domba. Kompor sana, kompor sini, agar terjadi kekacauan. Sedangkan menurut istilah, yaitu melakukan perbuatan yang dapat mengadu domba dua orang atau kelompok sehingga terjadi permusuhan dan saling membenci. Saudaraku sekalian dimanapun berada, adu domba merupakan sifat tercela dan hukumnya haram, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah, lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah." Quran Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Sifat tercela ini harus dihindari karena akan menjadi penghalang baginya untuk masuk surga. Pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim nomor 303. Saudaraku sekalian dimanapun berada, kita sebagai orang yang beragama, khususnya muslim atau siapapun itu, kenapa sifat SMS ini senang melihat orang kalau susah ataupun susah melihat orang kalau senang? Karena sifat tercela ini sama sekali tidak bermanfaat bagi kehidupan kita
baik dalam skala kecil maupun skala besar, yaitu di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan tempat tinggal. Karena sama sekali sifat-sifat ini tidak ada manfaatnya sekali dan berpotensi untuk menimbulkan kegaduhan atau kekacauan di lingkungan di mana yang bersangkutan bertempat tinggal. Saudaraku sekalian dimanapun berada, kita patut bersyukur kepada beberapa pihak atau orang-orang yang konsen menyebarkan kebaikan agar sifat-sifat tercela seperti ini bisa diminimalisir di tengah-tengah masyarakat, karena sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Saudaraku sekalian dimanapun berada, sifat tercela ini sangat patut dan tidak layak bersemayam dalam hati dan pikiran kita, karena sama sekali tidak ada manfaatnya. Saudaraku sekalian dimanapun berada, bila dalam kehidupan menemukan hal-hal yang positif atau hal-hal yang bermanfaat, jangan pernah melihat siapa yang mengatakan atau melakukannya, tapi dengarlah atau lihatlah apa yang diucapkan atau yang dilakukan, karena suatu saat barangkali ada manfaatnya buat kita semuanya. Saudaraku sekalian dimanapun berada, untuk pertemuan kali ini, apabila dalam penyampaian materi ada salah kata atau kurang pas, kurang pantas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu bukan kesengajaan, melainkan kesalahan saya pribadi atau kekurangan saya secara pribadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Dan saudaraku sekalian, harus selalu ingat satu hal, jangan pernah terlena dengan gemerlapnya dunia.